Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku. Mari kita membaca bagian renungan yang kita ambil dari Matius pasal 18. Jadi saya yakin sudah berulang-ulang kita baca ya. Tapi firman Tuhan harus hari Alkitab kita terus belajar supaya firman Tuhan ini yang terus memperbaharui hati dan pikiran kita dan tindakan kita, termasuk saya sendiri. Firman Tuhan Alkitab mengatakan dalam Ibrani bagaikan pedang bermata dua. Kalau saya sudah mempersiapkan, harus saya juga mengoreksi diri saya sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita membaca bagian firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan kita dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 35. Sudah dapat? Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 35. Saya akan bacakan ayat 21, nanti saudara bacakan ayat 22 sampai dengan ayat 30. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan dan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah, dahulu hutangku itu akan kulunaskan." Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. "Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara, ini menjadi renungan kita. Dalam ayat terakhir dikatakan, "Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Segenap hati berbicara tentang hati adalah pusat sentral kehidupan manusia. Pusat sentral kehidupan manusia itu hati. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan ini hal yang luar biasa. Kalau kita perhatikan antara dua penghutang ini, yang satu hutangnya hanya ratusan ribu rupiah, yang satu miliaran rupiah. Dia memohon kepada tuannya supaya dia boleh diampuni. Itu maka pengampunan tanpa batas, pengampunan tanpa batas.
Nah, ini luar biasa. Pengajaran Tuhan tentang pengampunan telah menyebabkan kebingungan pada sementara orang yang mengartikan secara legalis tanpa anugerah. Tanpa anugerah, legalis. Nah, ini juga ada. Meskipun bukan menolak anugerah. Meskipun bukan menolak anugerah. Benar apa yang dikatakan oleh John Wesley dalam penguraiannya dalam Matius pasal 6 ayat 12. Coba kita baca Matius pasal 6 ayat 12. Ini apa yang dikatakan oleh John Wesley, dan dia mengutip Matius pasal 6 ayat 12. Tolong saya dibantu. Matius pasal 6 ayat 12. Saudara-saudara, ini yang dijelaskan oleh John Wesley menguraikan Matius pasal 6 ayat 12 sebagai permohonan yang menakutkan. Ada kedua belah pihak, ya kan? Ampunilah, ada kedua belah pihak, ada dua pribadi. Ampun. Dan kita juga harus mengampuni. Nah, ini sebagai permohonan yang menakutkan. Dan bukan hanya ini saja. Kalau kita membaca Matius pasal 5 ayat 7 mengatakan bahwa mereka yang menunjukkan kemurahan akan menerima kemurahan. Mereka yang menunjukkan kemurahan akan menerima kemurahan. Ini berbicara tentang pengampunan. Coba kita baca Matius pasal 5 ayat 7. Sudah dapat? Saya baca ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbicara tentang pengampunan. Saudara harus murah hati dan saya harus murah hati sesuai dengan standar firman Tuhan. Ini sesuai dengan doa Bapa kami. Sesuai dengan doa Bapa kami. Dalam Matius pasal 6 tadi ini harus kedua belah pihak. Dan bukan hanya ini saja, dalam Matius pasal 5 ayat 7 menyatakan bahwa mereka yang menunjukkan kemurahan akan menerima kemurahan. Ada orang pelit dalam kemurahan, dalam mengampuni. Langsung ada akar pahit. Langsung ada akar pahit. Aplikasi perumpamaan yang penghutang yang tak berbelas kasihan menegaskan bahwa mereka yang tak mengampuni tidak tersedia pengampunan. Ini dikatakan Yakobus pasal 2 ayat 13. Coba kita baca. Yakobus pasal 2 ayat 13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Jelas ya? Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Pengampunan, belas kasihan. Kalau kita pelajari, kemarin juga disinggung oleh Ibu Supi dalam khotbahnya tentang belas, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kasih, agape. Tergeraklah hatinya. Ini inti dalam pelayanan dalam perjanjian baru. Tergeraklah hatinya oleh kasih. Dalam 1 Korintus pasal 11-12. Kasih itu sabar, kasih itu murah. Memang tidak gampang, ini terus proses ya. Enggak gampang, saya juga kata enggak gampang juga. Tapi terus dibentuk. Pertobatan orang percaya itu pertobatan terus diubah, diperbaharui hati kita, pikiran kita, tindakan kita, sampai diikat kaki kita ini ya kan. Kemarin kami mendapat mujizat dengan abang pada saat angin kencang tuh. Saya buat posting. Kami benar-benar di kolam. Dia di bawah, saya ngecor semen. Ada saja cara Tuhan untuk menolong anak Tuhan supaya tidak menjadi masalah. Contoh Timotius kata abang, ambil semennya tuh, ambil semen. Abang itu di bawah, angin kencang. Rupanya sudah ada jarak dari sini ke sana lebih. Timotius, tolong katanya. Kenapa bang? Rupanya jatuh pohon, tumbang pohon sawit itu. Kalau seandainya aku tadi tidak ngambil semen itu, aku di bawah kena aku. Hampir juga aku bikin rip juga. Tapi ada saja cara Tuhan untuk menolong kita supaya tidak kena masalah. Kami ngomong-ngomong, abang itu sudah sport jantung. Dia kena juga, kena apanya,
dahan sawit itu. Saya nggak sedikit pun nggak kena, karena saya sudah ngambil semen. Bang, ini peringatan juga ini bang, hati-hati juga bang, aku bilang. Karena ini keluarga, hati-hati bang. Mungkin ada perlu juga diintrospeksi ini bang, aku bilang. Iya bang, karena bagaimanapun dia nggak bisa keluar, kena lumpur segini, kaki nggak bisa. Nggak bisa. Hanya kena daun-daunnya. Ini menjadi peringatan bang, aku bilang. Hati-hati bang. Ada saja cara Tuhan supaya saya tinggal duduk di bawah pohon sawit itu. Kalau saya duduk situ, saya pun dipanggil Bapa di sorga. Ada saja cara Tuhan untuk menolong kita supaya kita lari dari masalah-masalah yang membahayakan bagi kita. Amin. Baik sadar atau tidak sadar, perlindungan Tuhan bagi saudara dan saya. Peristiwa pesawat jatuh India itu kan, walaupun kita nampak gagal satu orang itu yang mahasiswa itu kan, masalah ongkos itu kan, ada saja walaupun dia kecewa, tapi ada saja total tunggu beberapa jam lagi udah semua. Ada cara Tuhan, baik sadar atau tidak sadar, ada perlindungan bagi anak Tuhan yang terus bergantung kepada Tuhan. Berkat itu tidak selamanya dalam bentuk uang. Amin. Sehat. Saya berdoa begini, ini mungkin nanti sedikit agak ekstrim. Saya berdoa, Tuhan, janganlah saya sakit Tuhan, karena saya sendiri di kampung. Ini saya imani. Jangan saya sakit Tuhan bilang. Karena ada anak kampung kami Buru Ginting, udah meninggal suaminya. 4 hari baru tahu dia meninggal, udah bau. 4 hari di kamar. Jadi saya bilang, aktifkan sering telepon dulu kata abang, supaya kami tahu nanti mana tahu kamu sudah meninggal di kamar katanya. Saya enggak begitu iman saya bang, aku bilang. Saya tidak begitu iman saya bang, aku bilang. Jadilah seperti imanmu, kata Tuhan kepada perempuan Kanaan. Jadilah, pulanglah ibu, jadilah seperti imanmu. Saya berdoa, Tuhan jangan saya sakit. Kalau sakit aku sendiri di kamar pula nanti bagaimana? Sempat seperti perempuan yang Buru Ginting itu, sudah 4 hari bau baru tahu. Saya berdoa, saya iman, jangan Tuhan. Jadi masalah nanti aku sendiri di sini, anakku dan istriku di Bandung. Ini iman saya, ini berbicara tentang iman, amin. Berbicara tentang imanilah itu. Imanilah itu. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dosa itu tidak selamanya berhubungan dengan moral. Melakukan perzinahan, pembunuh, tidak. Anda khawatir cemas pun itu dosa, amin. Cemas dosa, mengapa? Mengapa khawatir itu berdosa? Karena menuduh Allah penipu, tidak menepati janjinya. Ini dikatakan oleh Dr. John Haggai Singapura, bukunya. Khawatir itu dosa, karena khawatir itu menuduh Allah tidak menepati janjinya. Hai orang kurang percaya, mengapa hatimu bimbang? Bukan tidak percaya, hai orang kurang percaya, mengapa hatimu bimbang? Standar iman itu belum sampai. Bagaimana supaya standar iman kita semakin mantap? Fokuskan hidup kita, pikiran kita kepada Tuhan. Jangan fokuskan kepada masalah. Semua punya masalah, semua punya pergumulan. Tapi fokuskanlah. Memang kadang-kadang pasti ada pasti problem. Saya juga pasti ada. Tapi saya fokuskan karena saya dibentuk oleh peristiwa-peristiwa yang menyakitkan sekali, supaya saya semakin setia dan rendah hati. Amin. Dibentuk, dihajar, dihantam oleh rotan. Itu dikatakan Ibrani, ya kan? Dihantam pakai rotan itu. Anak yang kita kasih, kita didik, kita hantam. Perlu juga berotilah 3-2-2. Bila penting, kalau sudah nggak bisa lagi mempan lidi, hantam beroti 4x4. Itu hajaran. Maka pengampunan tanpa batas, aplikasi perumpamaan penghutang yang tak berbelas kasihan, menegaskan bahwa mereka yang tak mengampuni tidak tersedia pengampunan. Yakobus pasal 2 tadi ayat 13 memperingatkan kita bahwa penghakiman yang tak berbelas kasihan akan menjadi bagian mereka yang tidak menunjukkan belas kasihan. Dalam Matius pasal 18 tadi dikatakan ada sisi lain pengajaran, argumentasi dalam kisah si penghutang menggema ulang dalam pengajaran Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 6 ayat 36. Coba kita baca, menggema kembali, diulang kembali oleh Tuhan, menggema ulang dalam pengajaran Tuhan dalam Lukas pasal 6 ayat 36.
Saya bacakan ya, sudah ada perhatikan. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hendaklah kamu, saya Timotius Ginting, murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kata gantinya ubah, kata ganti saudara. Amin. Hendaklah Timotius Ginting murah hati sama seperti Bapa adalah murah hati. Kata ganti. Murah hati dalam memberikan pengampunan. Dan ditekankan oleh Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat 32 dan Kolose pasal 3 ayat 13, kita harus ampuni orang lain sebab kita telah diampuni. Kalau saudara tidak mengampuni, berarti Anda juga belum diampuni. Harus pilihan harus mengampuni. Hutang telah dibebaskan begitu besar, miliar rupiah. Perhatikan ayat 24, miliar rupiah. Ayat 24 dikatakan, saya baca ke 24. Setelah ia mulai mengatakan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang talenta, 10.000 talenta, 2 miliaran. Dibebaskan, diampuni karena dia memohon kepada tuannya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi. Lalu tergeraklah, perhatikan kata tergeraklah, hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya yang miliaran rupiah. Ada 2 penghutang, 1 miliar rupiah, 1 tidak ada 1 juta pun, ratusan ribu. Ini berbicara tentang 77 kali tadi, tidak ada batasnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, sesudah dia dibebaskan dari hutangnya, tuannya sudah memberikan pengampunan. Ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya. Kawannya itu katanya, bayarlah hutangmu dulu. Keras, kejam. Ya kan? Tidak ada belas kasihan, tidak ada pengampunan, kejam. Ada orang nampak halim, tapi tindakannya kejam, beringis. Tapi ada nampaknya mukanya kasar, tapi hatinya juga baik. Dan memang dua-dua lebih bagus kan? Hati yang baik, muka yang berbelas kasihan, tindakan yang berbelas kasihan. Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi. Tetapi ia menolak. Perhatikan ayat 36. Tetapi ia menolak, tidak mau memberikan pengampunan, tidak mau membereskan, menyelesaikan. Padahal dia sudah diampuni, sudah dilunasi hutangnya miliaran rupiah. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Kejam, luar biasa. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Luar biasa, kejam dan tidak mengampuni, tidak berbelas kasihan. Ini ayat ini sepele yang datang memohon perkara enggak ada 1 juta pun, ratusan ribu aja. Dia utangnya miliaran, diampuni oleh tuannya karena dia memohon. Dijual sama istrinya pun, sama semuanya, apa yang ada enggak lunas. Ini akibat pengampunan. Bereskan. Kalau ada yang belum mengampuni, bereskan itu, selesaikan itu, supaya jangan menjadi penghalang berkat itu menjadi bagian saudara dan saya. Pemecahan masalah ini jelas terletak pada fakta bahwa pengampunan akan berlaku sebelum diterima. Saya baca ulang. Pemecahan masalah ini jelas terletak pada fakta bahwa pengampunan tidak akan berlaku sebelum diterima. Seringkali lebih sulit menerima pengampunan daripada memberi pengampunan. Paham? Saya ulang sekali lagi ya. Pemecahan masalah ini jelas terletak pada fakta bahwa pengampunan tidak akan berlaku sebelum diterima. Seringkali lebih sulit menerima pengampunan daripada mengampuni. Memang mengakui kekurangan dan ketidakmampuan untuk membayar merupakan sesuatu pengalaman yang sangat memalukan. Saya ulang supaya jangan nanti salah penafsiran. Seringkali sulit menerima pengampunan daripada memberi pengampunan. Memang mengakui kekurangan dan ketidakmampuan untuk membayar merupakan suatu pengalaman yang sangat memalukan. Si penghutang dalam Matius pasal 18 rupanya tidak memiliki kesadaran
akan parahnya keadaan dirinya. Ayat 26. Perhatikan ayat 26. Si penghutang dalam Matius pasal 18 rupanya tidak memiliki kesadaran akan parahnya keadaan dirinya. Ayat 26, saya bacakan ayat 26 ya. Ayat 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segera hutangku akan kulunasi. Lalu tergeraklah hati raja itu, luar biasa, tergeraklah hatinya, belas kasihan. Kemarin sudah disinggung oleh Ibu Supi tentang orang Samaria yang murah hati. Imam-imam tidak hati. Itu kan salah satu petugas di bait Allah, iya kan? Pak Ginting harus murah hati. Nanti Anda ingatkan saya supaya murah hati dalam pengampunan apapun. Ini bagikan pedang bermata dua ini. Saya dulu diingatkan ini oleh firman Tuhan yang saya sampaikan ini begitu. Amin. Kan banyak teman-teman mengatakan hamba Tuhan, firman Tuhan itu terlebih dahulu mengubah kita, baru kita sampaikan untuk jemaat. Kalau Anda hanya teori saja sampaikan itu biasa saja. Kemarin ada abang, kan bisa saja begitu ini. Bukan gitu bang, harus direnungkan, dihayati. Koreksilah hidup saya, koreksilah hidup abang. Gue bilang, koreksi hidup abang sesuai dengan firman Tuhan Anda baca. Itulah yang mengoreksi, itulah mengubah. Butuh proses. Saya katakan tidak gampang. Ini butuh proses dan mau kita dibentuk oleh firman Tuhan. Kadang-kadang menyakitkan benar, tetapi harus demikian karena Bapa kita di sorga murah hati mengampuni kita. Si penghutang ini dan ketidaksediaannya untuk mengampuni membuktikan bahwa sebenarnya ia tidak pernah menerima pengampunan. Perhatikan ya, ketidaksediaannya untuk mengampuni membuktikan bahwa ia tidak pernah menerima pengampunan yang ditawarkan kepadanya. Mereka yang tidak mengampuni kesalahan sesamanya tidak pernah bertobat. Mereka yang tidak mengampuni kesalahan sesamanya tidak pernah bertobat. Ini pertobatan orang percaya yang terus diubah. Berbeda dengan pertobatan orang yang belum percaya. Ini pertobatan kalau kita baca dalam doa apa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang mengampuni mereka. Ini sesuai. Nah ini dikatakan, mereka yang tidak mengampuni kesalahan sesamanya tidak pernah bertobat dari dosa mereka sendiri dan tidak juga percaya kepada Injil. Karena itu yang diambilnya bukan sesuatu yang sudah dialaminya, melainkan sesuatu yang seolah-olah dimilikinya. Perlu kita tambahkan pula bahwa pengampunan bukan sesuatu yang kita terima sekali untuk selamanya. Saya ulang, perlu kita tambahkan pula bahwa pengampunan bukan sesuatu yang kita terima sekali untuk selamanya. Mari kita membaca 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ini dijelaskan, ditulis kepada orang percaya, ditulis kepada orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah percaya kepada Tuhan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Saya bacakan ya. Jika kita, siapa? Orang percaya, Anda dan saya yang sudah percaya dengan iman kepada Tuhan Yesus. Jika kita mengaku dosa kita, pengakuan dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita, ada pengakuan. Ini pengakuan orang percaya, ini pengakuan orang yang sudah bertobat. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan akan tetap demikian sampai akhirnya. Kita terus mengampuni. Itu maka sampai berapa kali aku mengampuni saudaraku? Tidak ada batas, sampai 77 kali. Tidak ada batas. Itu gambaran, tidak ada batasnya. Terus, walaupun menyakitkan, walaupun mengecewakan, enggak gampang. Saya kata enggak gampang. Kalau bukan kasih Kristus yang menguasai Anda dan saya, dalam 1 Korintus pasal 12, kasih 12 itu murah hati, tidak mungkin kesalahan orang lain. Itu dikatakan. Dan akan tetap demikian sampai akhirnya. Orang yang benar-benar mengalami anugerah pengampunan Allah terus bergantung kepadanya, tidak mungkin menyimpan sikap yang tidak mengampuni sesamanya. Saya ulang sekali lagi. Orang yang benar-benar mengalami anugerah pengampunan dari Allah
dan terus bergantung kepadanya, tidak mungkin menyingkap sikap yang tidak mengampuni. Karena itu ia akan mengampuni sebab ia telah diampuni. Karena itu ia telah mengampuni sebab ia telah diampuni, dan ia akan diampuni sebab ia telah bersedia mengampuni. Adakah Anda mempunyai hutang yang belum diselesaikan untuk pengampunan? Adakah Anda mempunyai hutang yang belum diselesaikan untuk mengampuni? Kalau belum, selesaikan itu, supaya jangan menjadi akar kepahitan itu dalam keadaan saya. Jangan sempat akar pahit, empedu. Itu Alkitab, firman Tuhan yang mengatakan. Untuk mengampuni, jangan tunggu sampai Anda ingin mengampuni. Perhatikan, untuk mengampuni jangan tunggu sampai Anda ingin mengampuni. Anda tidak pernah sampai ke situ. Setelah Anda memilih untuk mengampuni, diperlukan waktu untuk pemulihan perasaan dan iblis tidak lagi bekerja. Ini kalau kita baca Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27. Coba kita baca. Tolong. Efesus. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau Anda tidak mengampuni, saya tidak mengampuni, berarti Anda memberi kesempatan kepada iblis. Untuk mengampuni jangan tunggu sampai Anda ingin mengampuni. Anda tidak akan pernah sampai ke situ. Setelah Anda memilih untuk mengampuni, diperlukan waktu untuk pemulihan perasaan dan iblis tidak lagi bekerja. Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau Anda tidak mengampuni, Anda memberi kesempatan kepada iblis. Jangan ada kebencian. Amin. Jangan ada kebencian. Untuk setiap orang harus mengambil keputusan untuk mengampuni. Harus ambil. Kalau Anda sudah mengerti tentang anugerah pengampunan yang Tuhan berikan kepada saudara, tidak ada pilihan yang lain. Anda harus mengampuni dan saya harus mengampuni. Karena mengampuni adalah tanggung jawab pribadi Anda. Karena mengampuni adalah tanggung jawab pribadi Anda. Terus berdoa bagi setiap individu yang Anda mungkin dikecewakan, disakiti mungkin. Enggak gampang, saya kata enggak gampang. Harus doakan. Supaya belas kasihan Tuhan itu yang mengubah hidup Anda, sehingga Anda melihat dia sesuai dengan standar kasih Tuhan. Ingin Anda bebas? Saya melihat banyak orang mengampuni kekejian yang tidak terucapkan dengan emosi yang besar. Mengampuni baik dalam pikiran dan emosional. Amin. Bukan hanya pikiran, emosi kita setuju, sejalan antara pikiran dan emosi kita. Saya juga belajar supaya mengampuni sesuai dengan pikiran dan emosi. Amin. Sesuai dengan emosi. Namun kebebasan dihasilkan luar biasa. Jangan mencoba menerangkan tingkah laku orang yang menyakitkan bagi saudara. Kalau Anda menerangkan tingkah laku orang yang menyakitkan bagi orang yang mengecewakan, berarti Anda tidak mengampuni dengan segenap hati. Ada banyak orang katanya sudah mengampuni, tapi menerangkan tingkah laku orang itu, berarti dia masih mengingat. Amin, paham? Jangan menerangkan tingkah laku orang yang menyakitkan, yang mengecewakan Anda. Berarti Anda belum sepenuh hati dengan pengampunan itu. Pengampunan berhubungan dengan rasa sakit hati. Pengampunan berhubungan dengan rasa sakit hati Anda, bukan tingkah laku orang lain. Ingat, perasaan yang benar-benar datang pada waktunya. Yang terpenting adalah membebaskan Anda dari masalah lalu. Anda harus bebaskan itu. Harus mengampuni. Jangan mencoba menerangkan tingkah lakunya. Tahu tingkah lakunya, si anu begini, mulutnya begini, main begini, hatinya begini, gayanya begini. Berarti Anda belum sepenuh hati membebaskan orang itu dari yang tidak baik. Jangan coba. Ini saya ulang sekali lagi, jangan mencoba
menerangkan tingkah laku orang menyakitkan kita. Pengampunan berhubungan dengan rasa sakit hati Anda, bukan tingkah laku orang itu. Sakit hati Anda yang sakit hati. Belum Anda murah hati seperti renungan kita tadi. Anda harus murah hati seperti Bapa di surga murah hati. Jangan mencoba menerangkan tingkah laku yang mengecewakan, menyakitkan orang. Ini masalah sikap hati Anda yang belum benar, belum beres. Perlu dibereskan hati Anda, harus mengampuni. Jadi ini penting sekali. Saya juga dulu pernah sering juga mengingat-ingat gaya mereka, mengingat-ingat kelakuan ngomongan mereka. Wah, berarti nggak beres juga saya. Saya baca ulang-ulang buku itu. Ini kacau juga sih ini. Jangan coba menerangkan. Berarti kalau menerangkan tingkah laku dan kebiasaan mereka, Anda belum sepenuh hati mengampuni dengan hati yang murah hati. Amin. Apa dikatakan dalam 1 Korintus pasal 14, kasih itu sabar, murah hati, tidak mungkin orang lain. Itu kan? Ini firman Tuhan. Saya juga dibentuk proses kita. Kalau saya terangkan nanti doa yang ini keluarga saya, anak saya, aduh gawat juga saya. Ini nggak benar juga saya. Tuhan ampuni, ampuni. Saya belum murah hati. Tuhan tidak mengingat kesalahan kita. Amin. Mengampuni dengan segenap hati seperti Bapa di surga murah hati dan memberikan pengampunan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya